Ya. Jadi ada 10 hari yang paginya istimewa, malamnya istimewa. Apa keistimewaan yang ada di situ sampai genap ganjilnya semua istimewa. Ganjil genapnya istimewa. Kalau Ramadan kan kadang sering memburu ganjilnya kan. Malam ganjil kapan ya? Malam ganjil kapan ya gitu kan? Kalau yang ini ganjil genap semua istimewa. Ya. Wasyaf'i wal watar. Baik yang genap, yang ganjil semua nilainya sama. Maka apa yang dimaksudkan di sini? Kemudian turunlah keterangan yang disampaikan dari Nabi SAW untuk mempercepat perawi hadisnya sahabat mulia Abdullah bin Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi SAW beliau bersabda, perhatikan kalimatnya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi. Yani hadhil ayyamul 'ashr. Tidak akan ditemukan perjalanan hari dalam setahun saat amal soleh dikerjakan di hari-hari yang istimewa ini, maka naik statusnya menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, tadi kalau Al-Quran menyampaikan tadi wal fajar, dari mulai fajarnya di sudut akhir, walayalin Asyr, ya, maka berjalan dari awalnya sampai ke 10 itu siang dan malamnya istimewa. Wasyaf'i wal watar, ganjil genapnya istimewa, ganjilnya istimewa. Apa yang istimewa di situ? Ditafsir oleh Nabi tadi, dikatakan bahwa semua amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu, siang malamnya, apapun itu, sholat malam, istighfar menjelang subuh, paginya kemudian tilawah, ada yang sedekah, naik status gak ada ukuran. Ini tadi kan kita bahas dengan panjang lebar, 10, 700, sekian, ini nggak ada ukuran. Naik langsung ke titik tertinggi. Dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian sahabat mengkonfirmasi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Ketika mengkonfirmasi keterangan Nabi, yang disebut bukan nama Nabinya. Misal, ya Muhammad SAW. Misal. Tapi disebutnya ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kalau disebutkan Rasulullah, maka yang dimaksudkan penekanannya kepada fungsi risalahnya, bukan kemanusiaannya. Dengan keyakinanku engkau utusan Allah, engkau menyampaikan satu kemuliaan yang diturunkan, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah, disebutkan dalam lisanmu. Dengan kemuliaan engkau sebagai Rasulullah, membawa risalah, pesan tadi dari Allah. Walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah bisa menandingi keutamaan 10 hari itu? Perhatikan kalimat Nabi ya. Walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan 10 hari itu. Sebentar, belum selesai. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali satu saja amalan tertinggi yang gak bisa disaingi oleh apapun. Yaitu seseorang yang berjuang mempertaruhkan jiwa dan hartanya sampai meninggal. Misal mau haji ini kan berjuang dengan jiwa dan harta. Fisiknya kan bergerak. Hartanya nabung kan. Meninggal. Itu paling tinggi derajatnya. Tapi jangan batasi sampai haji karena semusim saja kan. Setahun sekali kan. Waktunya tertentu kan. Apakah lupa? Kalau teman-teman yang pria, yang para ayah, para suami bekerja itu kan kalau diniatkan karena Allah jihad fisabilillah. Anda keluar mencari nafkah. Berangkat dengan hartanya. Kadang naik ojek, kadang naik bis, naik macam-macam, bergelut dengan kemacetan, lelah, capek, meninggal untuk menaati Allah. Itu fisabilillah. Ibu mengandung, merawat anak. Makanya kalau bisa Bu, kalau bisa dirawat sendiri, jangan titipkan orang. Rawat. Sehingga anak ibu itu tahu Al-Fatihahnya dari lisan ibu. Dibaca sepanjang hidupnya. Kalau ibu duluan meninggal, anak itu baca Al-Fatihah, terang kuburan ibu. Bukan tahu dari orang. Walaupun tidak dilarang. Lancar baca Al-Ikhlasnya dari antum tuh, dari ayahnya. Talakikan walaupun cuma Al-Ikhlas. Supaya ketika dia baca, Anda mendapatkan saat hidup pahala mengalir pada Anda, saat Anda meninggal, itu kuburan menjadi terang karena bacaan anak. Karena Fatihah itu pasti sehari 17 kali. Kalau anak itu sholat, cahayanya dalam. Ya. Tidak salah, kalau kita belum punya kemampuan, kita kirimkan pada guru lain, uangnya dari kita kan. Titipkan, berangkat, dapat bagian juga. Tapi niatkan lillah. Ya, kita ini pasti akan pergi. Itu kan sudah dituliskan, pasti meninggal. Coba dipakai logikanya, jangan hanya untuk dunia saja. Kita diberi akal ini, jangkauannya sampai ke akhirat. Kan kalau dunia itu aktif sekali. Kalau pindah ke sini harus begini, omsetnya sekian. Coba omset akhiratnya udah berapa sampai hari ini tuh?
Hitungan akhirat, kan nanti ditinggalkan ini. Saat pergi nanti, bekalnya berapa yang dibawa? Coba tabungan akhiratnya dicek tuh. Ya, kan bisa dirasakan itu. Tabungan akhirat cek, wah cuma di bank berapa sekarang, ini berapa pajaknya berapa. Nanti hitungan akhirat udah pernah dicek belum tuh? Ya, amal soleh diambil oleh kesalahan, amal soleh bisa diambil oleh amal salah. Ya, hari ini berzikir, tapi di saat yang sama mencela orang lain, diambil pahala zikirnya, diberikan pada yang dicela. Udah pernah dihitung belum? Itu coba dicek. Itu yang kita coba kembangkan, maksimalkan. Ya, jadi pengertian jihad fi sabilillah itu jangan dipahami dalam konteks medan tempur saja. Ya, berjuang membela agama, bela bangsa, bela negara. Kenapa ada bela negara, bela bangsa? Sebab ketika dibela, tenang, nyaman, kita nyaman sholatnya, nyaman ngajinya. Ya, kalau terganggu keamanannya, ngaji susah, sholat nggak nyaman. Kenapa akhirnya kemudian bela bangsa, bela negara, bagian dari jihad? Ada resolusinya. Karena bertalian, beririsan langsung dengan kenyamanan kita ibadah. Tarik. Nah, di luar itu kalau tidak ada itu, maka belajar itu fisabilillah. Makanya antum belajar yang benar. Ya, niatkan supaya mengalirkan pahala untuk orang tua. Saya menghafal Quran itu supaya ayah saya dapat ketenangan, ibu saya dapat kenyamanan. Niatkan begitu. Itu motivasi paling kuat. Apa coba bolak-balik kampus, nitip absen, ujian minjem catatan teman, apa faedahnya itu? Niatkan ibadah ya akhi. Waktu niatkan ibadah. Ya, supaya Allah ridha. Ya, supaya ilmunya kepake, bukan ilmu dipakai itu saat ujian, selepas ujian lupa semua. Itu bukan belajar yang baik. Ya, bawa ilmunya, terapkan dalam kehidupan. Nah, ini yang dimaksud jihad fi sabilillah tingkat tertinggi. Kalau itu tidak ada, maka semua amalan itu 10 hari ini naik status, itu yang nomor 1. Paling tinggi. Ketika sholat langsung dicintai Allah, baca Al-Quran dicintai Allah, sedekah dicintai Allah, tingkat paling tinggi. Dan itulah hanya terjadi 10 hari selama 1 tahun. Itulah awal pembuka Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10. Makanya kenapa yang ke-10-nya itu dirayakan, gembira, senang. Ya, bahkan kalau di Arab itu Idul Adha itu lebih gembira, lebih bahagia dibandingkan Idul Fitri. Idul Fitri itu rindu Ramadan. Begitu Idul Fitri, takbirnya tuh takbir gembira karena berubah jadi baik. Terus rindu Ramadan lagi. Saya kangen Ramadan, ya Allah, berpisah Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ini beda. Idul Adha itu karena dia bertambah mendapatkan cinta Allah sehingga merasa menjadi lebih dekat dengan Allah. Kan kalau dicinta itu lebih dekat kan? Ya, orang tua cinta pada anak, tandanya hubungannya lebih dekat. Qurba itu dekat. Semakin dekat namanya kurban. Kurban itu asalnya bukan potong hewan. Asalnya kedekatan yang bertambah lebih, bertambah lebih, bertambah lebih. Bagaimana cara kita menata diri supaya terus bertambah dekat dengan Allah? Maka latihannya dilakukan tanggal 1 sampai 10. Karena motivasinya ingin lebih dekat dengan Allah, Allah balas dengan menurunkan cintanya. Maka dijadikanlah semua amalan itu dicintai oleh Allah. Nah, ini dasar berpikirnya. Dan ini real. Jadi kenapa berbahagia, senang, Allahu Akbar, dan takbirnya Umar bin Khattab memulai takbirnya bukan di hari ke-10, bukan saat maghrib. Hari ke-9 itu ba'da fajar, beliau sudah takbir, saking senangnya. Saking merasanya, 5 menit taqa, saking merasanya cinta dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Yang kita kerjakan kan sunnah ya, dari mulai 10 kan, 11, 12, 13. Ramadan hari ke-1 saja Syawal kan. Selesai Ramadan, Syawal 1 hari saja. Dzulhijjah tidak, 10-nya takbir, 11-nya takbir, 12-nya takbir, 13-nya kenapa takbir? Karena bahagia semakin dekat dengan Allah dan merasa dicintai Allah. Nanti ada tandanya. Nah, sekarang kita bahas dulu amalannya, setelah itu kita masuk kepada tanda seseorang berhasil melakukan amalan ini. Yang di Mekah bagaimana tandanya, yang di sini seperti apa tandanya. Lalu menjaga konsistensi itu minimal sampai kita meninggalkan dunia ini. Itu batas minimalnya. Jelas? Halo, jelas? Baik, sekarang kita mulai. Bismillah. Jangan khawatir ya, yang tertinggal nanti kan ada rekaman yang bisa lihat ulang. Kalau mau baca juga ini ada kitab yang saya bawakan jadi referensi ya. Ini masih murni, Sahih Muslim masih pakai bahasa Arab, nggak ada terjemahannya. Oleh karena itu supaya tidak kita baca dan kita terjemahkan ya. Yuk kita mulai. Bismillah.
1977. Kadang-kadang kalau kita pakai hafalan, nah seringkali ada yang bertanya kitabnya. Jadi untuk menguatkan, kita bawa kitab. Baik, sebelumnya nanti kita akan coba berikan satu gambaran dulu Bapak Ibu sekalian untuk rumus bagaimana mengumpulkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak disebutkan amal bagaimana oleh Nabi, maka semua jenis amal soleh. Jelas? Baik, jenis amal soleh ini ada 3 jenis ya. Secara umum ya. 1, amalan fisik yang tidak membutuhkan harta secara langsung. Misal, sholat tidak membutuhkan harta secara langsung. Ya, di luar pakaian yang dikenakan ya, untuk melengkapi syarat sahnya sholat. Ada yang ke masjid mau sholat bayar? Tidak kan? Baik, artinya ini amalan fisik. Zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, amalan fisik. Baca Al-Quran, amalan fisik. Itu 1. 2, amalan harta. Harta. Jenisnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib contoh zakat. Jelas ya? Kemudian ada infak yang sifatnya wajib, suami kepada istri. Ya. Kewajibannya nanti diikat dengan ikhtiar, dengan usaha. Ada yang sunnah. Ya, sunnah itu nanti ada yang sifatnya sangat ditekankan. Misalnya infak, ya. Infak itu ada yang ditekankan, ada yang umum itu yang di Al-Baqarah 261, ada yang ditekankan, misalnya infak kepada orang tua 5 golongan di Al-Baqarah 215 yang tadi sempat saya bacakan. Surah 2 ayat 215. Orang tua, kerabat terdekat, anak yatim, orang-orang miskin yang punya pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Lalu orang yang kesulitan di perjalanan, Ibnu Sabil, 5 ini. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, orang tua. Wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang yang punya pekerjaan tapi tak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya, wabnis sabil, dan orang yang kesulitan di perjalanan. 5 ini. Jelas? Nah, kemudian nanti orang yang dalam keadaan kesulitan pekat, terzalimi, seperti yang di Palestina, beberapa tempat yang lain dan sebagainya. Nanti ada yang sifatnya dekat, ya, ada yang sifatnya jauh, zawil junubi, jauh. Sudah, pelan-pelan. Intinya apa? Yang kedua, amalan harta. Yang ketika dikerjakan, harta keluar. 3, ada amalan fisik dan harta sekaligus. Contohnya, haji. Ya, saya sedang bicara di 10 hari pertama ini ya. Contohnya apa? Haji. Haji itu dilakukan fisik dan harta sekaligus. Kalau kita urutkan, cinta Allah turun, amalan fisik cinta turun. Tapi di atas amalan fisik ada amalan harta. Artinya kalau ada orang beramal dengan harta, tambah lagi cinta Allah di atas yang pertama. Jelas? Kalau ada orang berhaji, tambah lagi cinta Allah di atas yang pertama, di atas yang kedua. Kalau benar hajinya. Makanya ketika ada orang haji, benar hajinya, cinta Allah turun, itu sudah bukan bicara gugur dosa lagi, langsung surga. Wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur, yang benar, yang menghilangkan kesalahan-kesalahan hidup, merubah perilaku jelek menjadi baik, dipertahankan sampai meninggal, tidak ada pahala yang sepadan kecuali surga. Sudah, itu nggak ada hisab, selesai. Karena kesalahan nggak ada, dihapus, gugur semua, gugur, selesai, surga. Kalau benar hajinya dipertahankan sampai meninggal, ya. Dan nggak mudah itu, nggak mudah. Jelas sampai sini? Baik, nah sekarang yang kita bahas, kita kumpulkan, turunkan amalan-amalannya, mau apa saja. 1, amalan fisik ya, yang bisa kita keluarkan. Sholat, keluarkan semua jenis sholat yang bisa dikerjakan menjadi amalan harian. Yang paling pokok. Latihan. Fardu, sudah jelas. Sudah 5 waktu. Berapa rakaat Bu? 17. Kemudian ada yang nafilah, hukumnya sunnah. Nafilah, sunnah. Nah ini mungkin yang perlu diinformasikan. Karena setiap dikerjakan naik status, langsung Allah cinta. Ya. Yang ini rawatib dulu. Ya. Yang
ditunaikan beriringan dengan sholat fardu. Bisa sebelum, bisa setelah. Ya, ada 12 rakaat. Kalau dari 2-nya nggak bisa dikerjakan jadi 10. Hadis Ibnu Umar. Ya, 12 rakaat. Sudah? Man shalla isnatai asyrata raka'atan di At-Tirmidzi, siapa yang menunaikan sholat 12 rakaat selama hidupnya. Fi yaumin wa lailatin, ditunaikan siang sampai ke malam. Jadi 12 ini dari mulai siang ke malam. Kalau siang ke malam berarti subuh sampai dengan ke isya. Beriringan. Sudah? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kalau konsisten sampai meninggal dia dengan amalan itu otomatis nanti dibangunkan langsung, diperintahkan oleh Allah bangunkan satu istana baginya di pinggiran surga. Ya, di tepian surga, di dalam surga. Jelas? Ya, tapi harus 12. Kalau 5, 6, oh berarti atapnya bocor. Canda aja ya. Arba'an qabla dhuhri, 4 sebelum zuhur. 4, teknisnya bisa 2 atau bisa langsung 4. Jelas? Ya, bisa 2 rakaat, salam, 2 rakaat lagi. Atau 4 sekaligus dengan tahiyat di yang keduanya. Karena setiap salat yang lebih dari 2 rakaat, selain witir itu ada tahiyat untuk membedakan dari standar rakaat. Kemudian raka'ataini ba'daha 2 rakaat setelah zuhur. Jadi zuhur itu punya 6, sebelumnya 4, sebelum zuhur, setelahnya berapa? 2. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Raka'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 4 tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12. Kalau waktunya tidak memungkinkan sebelum zuhur 4 karena kondisi pekerjaan terbatas dan sebagainya, maka hadis dari Ibnu Umar boleh menoleransi dengan 2 di sini. Makanya kenapa bisa dikerjakan 2 rakaat, kalau nggak sempat keempatnya baru 2 itu sudah dihitung. Walaupun ditunaikannya berapa? 10. Hadisnya hafidtu asra raka'atin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal 10 rakaat rawatib yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan yang sebelum zuhurnya 2 rakaat, selanjutnya sama semua. Yang menarik begini, semua sahabat yang mendengar hadis ini, komennya semua sama. Setelah kami mendengar hadis ini, kami jaga amalan ini sampai akhir hidup kami. Bisa kebayang ya? Nah ini misalnya rawatib. Ada lagi yang mutlak. Ya, tidak terikat dengan waktu, bisa dekat dengan sholat fardu, bisa jauh waktunya dengan sholat fardu. Misal yang dekat. Sebelum asar ada sholat sunnah enggak? Jangan salah. Jangan ngarang. Ada hadisnya dulu. Nah di hadis Muslim dari Ibnu Umar, kalau rawatib tidak ada. Tapi yang mutlaknya ada. 4 rakaat jumlahnya sebelum asar. Tafsirannya banyak, ada yang enggak kekejar sebelum zuhur, 4-nya diganti di situ. Ada tafsiran, tapi terlepas dari tafsiran hadisnya umum. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Ya, rawahu Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang di hadis Muslim. Apa kata Nabi? Allah akan menambah rahmatnya, akan menambah kasih sayangnya kepada hambanya yang terbiasa menunaikan 4 rakaat sebelum sholat asar. Ada 4 rakaat sebelum asar. Jelas? Tapi tetap asarnya ditunaikan. Awas ya. Apalagi subuh ke zuhur, ada apa lagi? Duha dibagi 3 bagian waktunya. Awal duha dinamakan syuruk. Syuruk itu awal duha. Awal duha itu syuruk. Ya, syuruk. Kalau mau dikonversi ke waktu gampang. 1 jam setelah sholat jadwal subuh itu 1 jam. Kalau mau tambahkan dikit tambah 5-10 menit. Misalnya subuhnya 4.35 tambah 1 jam berarti 5.35 tambah 10 tambah 5 menit berarti 6 kurang 1/4 sudah bisa syuruk. Jelas pahalanya apa? Masya Allah, senilai haji dan umroh. Ya, bukan haji dan umroh, senilai haji dan umroh. Mau kemana? Haji dulu. Salah tuh. Awas tuh. Jangan salah kesimpulan tuh. Ntar besok gak ada yang ke Mekah kalau salah kesimpulan. Ya, senilai haji dan umrah. Senilai itu apa? Nilai haji itu membuat pribadi kita lebih baik. Haji mabrur dari kata birrun. Birrun itu tingkat kebaikan nomor 6. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 sholih, 6 khair. Paham?
Ya, ulangi. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 salih, 6 birrun. Birrun itu artinya kebaikan yang didapatkan setelah buruknya hilang. Kesolehan yang didapatkan setelah salahnya hilang. Misal, lisan berkata baik, tapi kebaikannya didapatkan setelah merenungi, mengevaluasi yang salah di lisan. Saya berjanji tidak akan berkata yang tidak baik lagi. Maka dibuanglah yang tidak baik, muncul baiknya. Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang itu birrun namanya. Jelas? Dulu tangan saya nggak baik, saya pengen perbaiki jadi baik. Sehingga tangan berubah jadi baik, itu birrun. Kalau birrun melekat kepada anggota tubuh kita dan digunakan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, namanya mabrur. Kenapa ada haji mabrur? Karena tingkat keberhasilan orang haji itu bukan diukur dari tempat tinggalnya di mana. Pelayanannya seperti apa? Tidak. Bagaimana ritual haji yang ia tunaikan merubah ia menjadi pribadi yang lebih baik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka itulah yang dilekatkan nama haji pada dirinya untuk menjaga itu, bukan memberikan gelar. Karena ibadah hakikatnya nggak ada gelarnya. Kan sering saya katakan, kalaulah ibadah ada gelarnya, umat Islam tentu akan paling banyak gelarnya. Bapak Billy SHI, sholat haji infak. Kan belum pernah dengar, Pak sholat mau kemana? Nggak ada kan? Ibu infakoh. Nggak ada kan ya? Kenapa haji disebutkan ya haj, ya haj, ya haja? Untuk menjaga sifat baiknya, bukan memberikan gelarnya. Karena ada orang sedang haji, sedang terpisah, kendaraan tertinggal, mulai keluar kata-kata yang kurang baik tuh. Mana sebenarnya mobilnya? Kemana tendanya? Ya haji. Bapak sedang haji, sedang dilatih. Ya, nggak apa-apa, komplain itu tidak dilarang, tapi keluarkan kata-kata yang baik sehingga tidak menggugurkan ritual kebaikan yang sedang dikerjakan. Ya, dan jangan berlindung di balik kata-kata travel. Bersabar, ini ujian buat Bapak. Bukan yang diuji itu Anda travel. Kenapa nggak jalan? Anda yang diuji, bukan saya. Kalau saya diuji untuk mengikuti ini, tapi ujian Anda menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi itu. Tapi cara kita berkomunikasi yang baik ya haji. Setelah haji pengen cepat pulang. Koper mulai disusun, mulai keluar kata-kata, ini saya capek. Imigrasi Saudi mengatakan, ya haja. Ya, bukan maksudnya Bu Haji, Bu, Ibu baru haji. Sudah merubah Ibu jadi lebih baik. Jangan ditukarkan kebaikan itu dengan ngomel-ngomel. Nanti surganya turun dikit gitu. Jelas ya? Nah, ini maksudnya. Itu tingkatan-tingkatannya. Kembali ke sini teman-teman. Ini syuruk nih, kalau kita kerjakan, man shallal ghadat fil jama'ati. Thumma yaq'udu yadhkurullah. Semakin tinggi pahalanya, semakin ada tantangan ibadahnya. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ada yang menafsirkan di masjid untuk mengikat laki-laki. Ya, ada yang menafsirkan berjamaah bagi perempuan yang tidak ke masjid. Jelas? Thumma yaq'udu yadhkurullah. Kemudian setelah itu nggak langsung pulang, dia duduk berzikir kepada Allah. Bisa baca Quran, ikut ngaji ta'lim, kalimat thayyibah, sampai tiba awal duha. Dulu jaraknya itu 1 tombak, syuruk. Sekarang kita nggak mungkin keluar dulu ngukur tombak kan? Nah, sudah ada jam. Dilihat, cek, titut, ya, udah masuk syuruk. Kemudian dia sholat, ya, thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala semisal haji dan umrah. Sempurna. Semisal. Apa yang dimaksud semisal ini? Adalah kalau benar sholat syuruknya, membentuk karakter dia menjadi lebih baik. Maka dengan kebaikan itu kalau dijaga bisa dapat surga. Gitu. Tapi kalau sholat di An-Nur tetap pahalanya 1. Di Masjidil Haram 100.000, itu yang gak kita dapat. Itu yang gak kita dapatkan di sholat di Masjid Nabi. Sholatnya di tanah kusir, bukan di tanah suci. Ya kan? Tapi substansi menjadi kita dan mendidik kita menjadi lebih baik, kita dapat itu. Itulah yang kita jaga. Bisa nggak orang syuruk merubah dirinya menjadi lebih baik? Itu maksudnya. Jadi bukan berlomba-lomba syuruk jadi adu dalil. Berlomba-lomba syuruk hanya untuk mengejar perlombaan duniawi, tidak. Syuruk yang benar itu merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Semangat beraktivitas, semangat kerja, menghilangkan kefakiran, itu kan faedahnya umrah. Makanya kenapa para sahabat banyak berangkat kerja setelah syuruk? Karena motivasi syuruknya dibawa untuk membimbing pekerjaannya. Ini berangkat dari masjid, pulang dari masjid. Makanya nyampe rumah aura masjid, bukan aura kantor, bukan aura dagang. Aura kantor capek Pak, pulang dari kantor macet, ya kan? Lampu merahnya kadang lebih lama daripada hijaunya. Ya, jalan disalip, kan? Bagian kita diambil orang. Nyampe rumah tuh itu yang dibawa ke rumah.
Tapi kalau mampir ke masjid dulu, di dekat rumah kita tinggal. Atau di jalan mampir dulu ke masjid, sholat 2 rakaat. Terus berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar mengerjakan apa yang telah Engkau perintahkan, dan aku saat ini memohon kepadamu apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiarku menaatimu belum mampu menurunkan rezeki sesuai dengan ridhamu, maka tolong bimbing hamba ya Allah, dengan cara apa lagi hamba berikhtiar menjemput rezeki darimu. Biasakan itu, minta dalam sujud, hati enak. Jadi pulang ke rumah tuh ketemu anak, ketemu istri itu enak, auranya masjid yang dibawa. Ya, dan anak pun nerimanya juga enak, sambutnya enak, ayah, papa, dan macam-macam yang lainnya. Ketemunya enak. Dan nanti ada kesabaran di rumah, ketenangan. Dan demi Allah saya katakan, kalau kalimat itu baik dilakukan, dikerjakan, nggak ada rezeki yang tertunda. Nggak ada rezeki yang tertunda. Dan oleh Allah dicukupkan kebutuhan rumah tangganya. Cukup itu paling enak. Di mana-mana, bukan lebih. Yang enak itu pas. Pas butuh, ada. Pas perlu, ada. Lebih kadang banyak pikiran. Uang lebih kepikiran beli berangkas. Mobil lebih kepikiran meluaskan garasi, kan banyak pikiran. Yang enak itu pas butuh, ada. Pas perlu, itu paling enak tuh. Ya, pas masuk alam kubur, ada. Bekal lah, cukup. Ini sholat ya. Nanti yang kedua, sholat di pertengahan duha. Ini kalau ini 2 rakaat, ya, nggak perlu terlampau soleh. Kalau nambah juga nggak apa-apa, tapi standarnya 2. Pertengahan duha itu mengganti zikir seluruh tubuh. Karena sejatinya bagusnya tubuh kita berzikir. Pikiran berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir. Zikirnya telinga dengar yang baik-baik. Zikirnya lisan berkata yang baik-baik karena Allah. Nah kalau kita ingin menjaga tubuh ini berzikir, maka duha yang pertengahan. Bisa 2 sampai 4 rakaat. Ya, pertengahan itu waktunya setelah syuruk. Ya, kemudian kurang lebih lah 7:30 sampai jam 10 itu pertengahan. Ya terakhir sampai ke akhir duha menjelang zuhur. Maaf saya tambahkan yang pertengahan tadi mengganti zikir di seluruh tubuh, yang kedua juga mempermudah kelapangan rizki. Bapak ibu yang masih agak longgar kegiatannya sampai ke menjelang zuhur, misal sampai ke jam 11:04 itu masih ada boleh, karena habisnya duha munculnya zuhur. Nyambung waktunya. Jelas? Nah ini sampai ke akhir tuh bisa sampai 12 rakaat. Silahkan kalau misalnya pengen sholat lagi, tambah. Sholat lagi, tambah. Dan itu kalau sudah terbiasa, salah satu keistimewaannya menjaga diri kita dari musibah umum yang pada umumnya dialami oleh kebanyakan orang. Musibah umum, bukan musibah khusus yang harus kita alami. Tapi musibah umum yang bisa terjadi. Contoh, ini mau jalan macet di depan. Macet gitu, parah. Hampir semua orang mendapatkan macet. Tiba-tiba mobil kita mau lewat, ada orang bilang begini, Bu, jangan lewat sini, macet. Ibu ambil yang ini aja. Pernah begitu enggak? Nah, itu salah satunya. Ya, amalan untuk itu banyak nanti. Ada dengan harta, ada dengan sholat. Nah, sholat itu di sini faidahnya duha. Jelas? Baik ya? Nah, itu gambaran di antara yang kita kerjakan. Beda dengan musibah yang memang harus menimpa kita. Sebagai konsekuensi dari doa dan ikhtiar kita. Jadi kalau kita minta berdoa dengan A, misal saya berdoa A, nanti tanda dikabulkan doa itu munculnya ujian. Ya, itu tandanya Allah ingin mengabulkan doa Anda. Misal, ya Allah, saya besok pengen lulus di kampus ini dengan nilai yang baik. Bagaimana cara menjadikan Anda lulus itu? Maka dikasih ujian dulu. Karena nggak mungkin kalau nggak ujian tiba-tiba lulus. Ya, bagaimana menguji indikator, ya, ukuran keberhasilan lulus Anda itu apa? Kalau nggak ada ujian kan nggak mungkin. Maka Anda diuji dulu, dengan ujian itu Anda belajar kan? Maka ketika Anda lulus ujian, Anda mendapatkan kemampuan baru yang layak digunakan untuk menjawab doa Anda. Sehingga Anda nggak disoal, kok dia bisa lulus ya padahal nggak ujian. Kan? Tapi ketika Anda misalnya ujian, Anda untuk menghadapi ujian itu belajar, Anda menyiapkan diri, begitu lulus di wisuda jadi yang terbaik, orang kemudian mengapresiasi Anda. Pantas belajarnya juga begitu, rajin emang lulus ujiannya seperti itu. Sama persis dengan kehidupan, antum minta ya Allah, saya pengen lulus diterima di pekerjaan itu. Tandanya bagaimana? Anda diuji. Berangkat, jalan. Di jalan kadang-kadang kejebak macet. Itu kan? Tiba-tiba mapnya hilang gitu. Diuji dulu. Kadang-kadang kita baru sadar ketika di tujuan. Oh ternyata kesiapan ini melatih kesabaran kita ketika wawancara. Lebih tenang. Nah, itu yang ilmunya itu perlu kita pelajari dulu. Di Al-Quran itu jelas semua itu. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa ujian yang dia alami secara langsung itu akibat dari doanya yang dia sampaikan, pilihan sendiri.
Jadi kalau yang mengalami Anda demikian, itu akibat doa yang dimintakan. Saya pengen ini, Allah kasih. Karena nggak mungkin diuji kalau kita tidak membutuhkannya. Tapi rahmannya Allah karena punya kasih sayang tanpa batas, diujinya sesuai kemampuan. Yang kalau tidak mampu, nggak mungkin diuji. La yukallifullahu nafsan illa. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu yang khusus, mungkin bikin materi tentang ujian, fikih ujian dalam Al-Quran. Ya, mesti paham, kalau nggak paham itu nanti keluhannya banyak. Ya Allah, kenapa aku yang harus mengalami ini? Ya kata Allah, kamu kan yang minta. Kemarin kamu doa sampai nangis-nangis dalam sujudnya, aku kabulkan. Jalan pengabulan, jembatannya ujian. Begitu lewat ujian itu, barulah kemudian hadir jawaban. Itu fikihnya. Ya mau bersin sekali, 2 kali, 3 kali, rahmukallah. Gitu ya, tetap diuji juga. Jelas sampai sini? Ah, makanya kalau nggak mau diuji, caranya 2. 1, jangan banyak minta, yang kedua yang meninggal. Tapi nggak mungkin manusia nggak ada permintaan tuh. Dah ini ya, sholat. Terus selesai itu ketemu ke malamnya tahajud. Malamnya apa? Tahajud. Ini mumpung masih ada waktu sampai ke malam Jumat ya. Kita masih dapat ke malam ke-10-nya kan malam Jumat insya Allah. Ya, 10-nya kan hari Jumat ya. Maka dimaksimalkan itu malam. Ya, malam coba bangun. Anak-anak diberitahu, dimotivasi, semangat. Ayo, anak-anak yang kecil-kecil juga ya, yang TK. Ya, kami sampaikan ke anak-anak kami itu. Semangat. Tadi malam Ahmad bangun itu udah mau tidur. Ya, lupa belum sholat maghrib katanya. Ya, padahal belum ada hisab ya kan? Belum balik. Ya, nggak apa-apa, enggak mau sholat maghrib. Dia wudu, sholat, saya lihatin dari belakang, kemudian sudah selesai tidur. Ingatkan, Allah cinta. Ini spesial, Allah cinta. Ya, emang kalau Allah cinta kenapa? Kan biasa anak kecil begitu kan? Nanti kalau Allah cinta, apa yang kita pengen, apa yang kakak pengen, Allah kasih. Ya, nanti dia sholat itu paling indah ketika melihat anak-anak TK itu ya, sholat, ngadep kiblat, habis itu baca Quran, itu melebihi apapun yang pernah diraih. Anda boleh jadi direktur, jadi apapun silahkan, dapat uang sebanyak apapun silahkan. Tidak bisa mengalahkan dengan bacaan Quran yang dibacakan anak-anak kita itu. Ya, yang kecil-kecil tuh, saat murajaah, saat baca, itu rasanya apa yang diperjuangkan hilang semua. Baik ya? Kemudian Quran, bacaan Quran, sedekah punya agenda ya, walaupun Rp1.000, Rp500, enggak apa-apa, isi aja dulu dengan niat ini mendapatkan cinta Allah. Siapkan sampai hari Jumat nanti, siapkan sehari 1.000 misalnya, enggak apa-apa. Enggak harus tampakkan orang, enggak harus bikin status. Walaupun sehari 1.000, yang penting ikhlas. Enggak usah. Ya, itu sudah enggak ikhlas. Ya, enggak usah nyari amin, like, enggak usah. Enggak usah nyari amin, nyari like, enggak usah. Di Facebook, di Instagram, di mana-mana udah. Ya, pokoknya siapkan dari sekarang. Bismillah, sehari 1.000, besoknya kemana. Disiapkan aja nggak apa-apa. Tidak harus kemana tempat, ketemu orang, bismillah. Biasanya kalau kita sudah anggarkan, Allah kirimkan orang. Dikirimkan hambanya itu, lewat apa saja. Ada orang lewat, ada macam-macam gitu ya. Nah, mumpung masih ada waktu, nanti nunggu kalau lewat sekarang, nunggunya setahun lagi. Belum tentu hidup. Ya, bismillah, niatkannya begitu. Dan jangan lihat berapa banyaknya. Niatkan menaati perintah Allah, menaati pedoman Rasulullah. Dasar cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Bismillah, siapkan. Jelas? Oke. Dan tidak harus uang. Ya, makanan, berbagi, masak, berbagi gitu ya. Pakaian, ada yang sudah kita biasa pakai, pengen berbagi. Enggak apa-apa. Jelas di sini? Nah, kalau kita ingin kumpulkan semua itu sehingga termotivasi kita kuat menunaikannya, maka ada amalan puasa. Puasa. Boleh ditunaikan berurut tanggal 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, puncaknya yang 9. Kalau belum memungkinkan sampai 9, perbanyak. Misal, saya belum puasa nih sampai hari Sabtu ini, saya pengen mulai Senin sampai Kamis puasa. Jumat haram. Jumat itu yang 10 Dzulhijjahnya maksudnya. Baik ya? Iya nggak usah ditambah, udah cukup. Cukup. Jadi nanti Senin sampai Kamis, bismillah, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa. Dan itu gelorakan di rumah. Ya, ayah mau puasa, siapa yang mau ikut? Nanti kita buka sama-sama. Ya, bahagiakan sehingga nanti mereka bertanya kapan puasa lagi. Ya, nanti puasa misalnya Anda sambil jalan beli mainan. Nanti saat buka, pintar kakak sudah puasa hari ini, hadiah mainan. Sehingga merasa kenikmatan itu. Ya, gelorakan. Kemudian sambil diisi istighfar, ya, isi zikir yang baik. Nah, kalau tidak memungkinkan agak banyak karena belum terbiasa, maka buru tanggal 9, hari Kamis. Buru tanggal 9 di hari apa? Kamis. Itu hadisnya sahih, di hadis Muslim, nomor hadis 1162. Nabi menyampaikan dengan jelas, siyamu
yaumi Arafata anni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa yang ditunaikan di hari Arafah itu. Waktunya orang wukuf. Jadi yang di sana wukuf, di sini puasa. Ini penting saya coba dalami sedikit ya. Boleh jadi mungkin belum didapatkan keterangan ini. Ini mohon maaf, ini agak langka ilmunya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk menerangkan. Nggak apa-apa, duduk aja ya supaya saya lebih optimal. Saya mau tekankan apa yang disampaikan di hari ini itu materi yang sangat penting. Baik ya. Nah, saking pentingnya ini susah dihapus juga tuh ya. Maka nggak apa-apa, biar sebelah sini aja. Nggak usah, sebelah sini. Nah, sini aja ya. Nah. Kan udah saya bilang tadi Mas. Gak apa-apa, di sini aja. Jazakallah khair. Makasih banyak ya. Fokus ke sini. Atau Mas mau nerangkan silakan. Jazakallah khair. Gak apa-apa, beliau tugas menghapus sana, saya di sini. Siam, ya terjadi gempa bumi. Yaum Arafah. Pelan-pelan. Siam. Disebutkannya siam. Bukan saum. Ada beda antara saum dan siam. Kalau saum itu secara umum, yang menunjukkan makna menahan. Secara umum, menahan apa saja termasuk puasa sesuai ketentuan syariat. Misal, Sayyidah Maryam alaihissalam, beliau menahan lisannya untuk nggak bicara. Ya, di surat Maryam ayat ke-26 itu, wa kuli wash rabi, wa qarni aina, fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Kemudian faquli inni nadhartu lirrahmani sauma. Beliau saum. Saumnya apa? Ternyata kata Al-Qur'an faquli washrabi, makan masih, minum masih tapi saum. Tapi masih makan, masih minum. Saumnya falam ukallimal yauma insiya. Saya nahan lisan enggak bicara. Hari ini enggak ngobrol, enggak bicara. Biar yang bicara bayinya supaya menjadi mukjizat awal bagi bayi itu saat mulai dilahirkan. Enggak ada bayi baru lahir langsung bicara, kan enggak ada. Tapi ibunya dilarang bicara supaya anaknya yang mengklarifikasi secara langsung untuk menunjukkan dia nabi. Jelas? Baik, maka saumnya nggak bicara, masih makan, masih minum. Itu masih umum, namanya saum. Jadi kalau misalnya bapak nggak mau bicara dulu sama ibu di rumah, lagi fokus mengerjakan tertentu, ya, tapi masih makan, minum. Ibu datang, "Pah, lagi ngapain?" Kenapa? Saum. Tadi makan, saumnya nggak bicara. Itu bicara, contoh. Itu saum. Ini saum. Kalau siam, saum cuma sekali disebutkan dalam Al-Quran, satu kali saja. Quran surah 19 ayat 26. Kalau siam, dia disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Siam itu menunjukkan ibadah puasa yang diatur dengan ketentuan. Saya ulangi, ibadah puasa khusus yang diatur dengan ketentuan tertentu, syarat tertentu, waktu tertentu, maka namanya berubah dari saum menjadi apa? Siam. Setidaknya kurang lebih disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Nah ini ketika menyebutkan puasa Arafah, hadisnya menunjukkan kata siam. Artinya bukan sekedar puasa. Jadi bukan sekedar tahan lapar, tahan haus, tahan hasad biologis, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu masih umum. Ada ketentuan apa di puasa ini? Diikatlah kemudian dengan momentumnya ini, Yaum Arafah. Ini. Bukan hanya menunjukkan pada hari yang ke-9, kan wukuf itu hari ke-9 Dzulhijjah kan? Tapi juga, perhatikan kalimatnya ini yang mahal sekali nih. Tapi juga berusaha mengikuti esensi, hikmah, keadaan wukuf yang terjadi di Arafah. Saat wukuf itu apa yang dilakukan? Merenung, kontemplasi, memperbaiki diri, muhasabah. Sampai kenal siapa kita ini, kenapa terlahir di dunia, mau kemana setelah dari dunia ini. Sadar mau pulang, mau meninggal, cukup nggak bekalnya. Yang paling aneh tuh gini, merasa kurang bekal, merasa banyak salah, kurang amal soleh, tuh kan? Sudah tahu mau meninggal, tapi masih berbuat maksiat. Itu orang aneh. Maka butuh suasana yang tenang dulu, banyak orang sama-sama merenung, banyak orang sama-sama nangis. Sehingga kalau ketawa sendirian kan jadi aneh. Ya kan, terbawa kan suasananya, dia merenung juga kan, makanya jangan kemudian kita merasa kecil untuk tidak menuliskan, tulis saatnya Arafah, tulis sebelumnya, kekurangan diri pribadi itu apa, 1, 2, 3, kenali diri kita, tanya pada pasangan, lihat di cermin,
Adi Hidayat, kamu ini, 1, kamu 2, kamu 3, itu kekurangannya. Sampai kita kenal diri kita sendiri. Ma'rifatul insan, kenal diri kita pribadi. Ya, ada buku yang saya tuliskan namanya Ma'rifatul Insan, untuk mengenal pribadi kita. Setelah paham diri kita nilai. Oh, harusnya saya begini, kalau meninggal begini, saya salah jalur nih selama ini. Harus diperbaiki. Sampai kenal, ketika kenal diri kita itulah kita berangkat kemudian ke Muzdalifah untuk mencari batu, melemparilah hal-hal kurang yang tadi kita tuliskan. Makanya kenapa berangkat ke Jamarat itu untuk lempar jumrah, itu hanya satu Jamarat yang kita lempar itu cuma satu, yaitu Aqabah. Aqabah itu gambaran dari keadaan nafsu ini yang sering mengendalikan kita pada keburukan. Ya, nanti kalau ini sudah lulus, lingkungan sekitar, ustok yang terdekat, pribadi sudah baik. Tapi lingkungan terdekat, istri, tetangga dekat seringkali membawa pengaruh misalnya yang kurang baik. Istrinya baik, suami hasadnya kurang baik. Suami baru diangkat jadi pimpinan, baru jadi pimpinan pertama. Istri langsung komen, Pak dulu sih itu jadi pimpinan begini, mobilnya sudah ganti. Ya kan? Atau sebaliknya, istri jadi baik, suami masih kena pengaruh lingkungan sekitaran. Sehingga mengajak pada yang kurang baik. Ya? Nah kalau itu lulus, nanti yang terjauh pindah tugas, tadinya sudah bagus, dekat dengan masjid, sholat terjaga, pindah tugas jauh, ketemu lingkungan yang kurang bagus. Kebiasaan jadi kurang baik, maka muncullah Aqabah, Usta, dan Ula. Tiga-tiganya. Itu kan gambaran dasar. Makanya ke Nabi Ibrahim datang dilempar setannya, nggak kuat ke Ibrahim, datang kemudian ke istrinya kan. Ya Sayyidah Hajar dilontar lagi, nggak kuat ke Sayyidah Hajar, datang ke Ismail, dilontar lagi. Itu gambaran kehidupan kita yang membuat kita kurang baik. Yang pertama adalah ketidakmampuan diri kita mengendalikan nafsu sendiri. Jadi kalau ada orang marah, jangan salahkan orang marah dulu. Tahan dulu diri kita yang tidak mampu menahan lisan untuk tidak membalas dengan kebaikan. Yang kedua, kalau sudah baik, pengaruh lingkungan terdekat. Itulah yang kita catat, siapa yang memberikan pengaruh yang kurang baik. Itu yang dilempar saat jumrah, sifatnya bukan orangnya. Gara-gara dia nih, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, dilontar supaya dia pun jadi baik. Didoakan, ya Allah jauhkan dia dari kepribadian yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Di sana melontar. Nah di sana wukuf mengenal diri, di sini kita puasa dengan cara yang sama. Puasa. Ya, jadi ketika buka itu, apa yang terjadi? Ketika buka kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena merasakan perubahan dari puasa ini. Hari pertama, 2, 3, puncaknya hari ke-9 kita meratapi diri kita itu. Ratap dalam pengertian bukan menangisi meratap, bukan. Melihat yang kurang bagusnya, keluarkan, catat. Ya, kontemplasikan.